Ketika seseorang itu melakukan amal, amal untuk mendapatkan nilai ruhiyah, nih dekat dengan Allah Ta'ala itu. Kemudian dia paham ini perintah Allah Ta'ala, maka itu ada ruhnya amal itu. Ada ruhnya, ada namanya mazdul madah birruh, penyatuan materi dengan ruh. Ketika orang itu bekerja, kemudian untuk cari nafkah, itu kan materi perbuatan. Lah kemudian kita lakukan karena perintah Allah Ta'ala itu, maka dia tetap baik dalam pekerjaan itu sesuai dengan akad-akad yang disepakati mereka itu, maka ini ada ruhnya. Artinya ketika orang bekerja itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Semua itu begitu seorang muslim mestinya. Sholatnya, kemudian guyonannya, kemudian sodakohnya, kemudian korbannya, sholatnya, hajinya, termasuk apa meneh? Semuanya itu mestinya karena Allah Ta'ala itu. Jadi kan berbicara keikhlasan. Dan memang ikhlas itu bertingkat-tingkat, Ustaz. Jadi kalau dalam kitabnya Mbah Nawawi Al-Bantani itu, kitab Nasaihul Ibad itu kan ikhlas bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang pertengah, dan tingkatan yang paling rendah. Tingkatan tertinggi itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahatil makhluk. Jadi membersihkan hati dari perhatian makhluk. Orang mau nilai apa enggak penting. Karena hanya Allah Ta'ala yang dituju. Itu ikhlas yang paling tinggi sebenarnya. Berarti orang sang gagas omongane wong. Enggak gagas omongane wong. Wong meh ngomong pikir penting. Bahkan tidak lagi pula dia itu karena berharap surga, karena takut neraka, itu enggak. Semata-mata ada perintah Allah Ta'ala dia lakukannya. Wanhar, berkorbanlah kamu itu. Korban kemudian. Serak peduli meh bakal dadian kepiye ora penting. Itu level paling tinggi. Kalau level kedua itu adalah keikhlasan yang ketika orang beramal karena berharap mendapatkan balasan surga dan dijauhkan dari neraka. Itu juga boleh sebenarnya. Tapi tingkatan tengah-tengah ini. Karena memang Allah juga menjanjikan demikian. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum intarabbil jannatu adnin tajri, seterusnya itu. Ini maka boleh ketika orang kita beramal, kita berkorban, kita bersedekah, kita berhaji, kita sholat untuk mendapatkan balasan surga itu. Itu boleh. Dan agar kita dijauhkan dari neraka pun Allah ngajari kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan begitu. Agar kita jauh dari neraka. Maka boleh berharap itu tuh boleh. Tetap namanya ikhlas. Hanya ini kategori ulama itu memasukkan pada kategori yang kedua, tingkatan pertengahan. Yang ketiga itu adalah kita beramal itu untuk mendapatkan kebaikan dunia, agar badan kita lebih sehat, agar urusan kita mudah. Itu nggak ada masalah, tetap Allah yang kita harapkan gitu. Bukan atas nama manusia, tetapi tetap atas nama Allah, tetapi agar dimudahkan urusan kita dan lebih lancar macam-macam itu. Itu tuh tidak ada masalah, boleh. Tapi yang diharapkan adalah tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Yang keempat itu yang masalah. Kenapa? Mesti sudah riya. Kalau bukan lagi untuk hanya semata-mata karena Allah Ta'ala tanpa berharap apapun, kalau bukan lagi karena surga dan neraka, kalau bukan lagi untuk memudahkan kenyamanan hidup, itu berarti sudah karena manusia. Gitu. Ya terus nganti parah. Karena orang karena Gusti Allah, terus karena sapa? Karena sapa maneh gitu. Nah, maka dari itu diperlukan namanya ketika orang berkorban, orang puasa itu lillahi ta'ala, semata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Itulah keikhlasan.